Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pujian serta rasa syukur kita senantiasa selalu kita haturkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya, limpahan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah, terlimpah, tersampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Muhammad Ruhiyal Hakim. InsyaAllah akan menyampaikan sebuah tema yang sangat menarik, yang sangat pantas untuk kita dengarkan, yaitu tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para penghafal Al-Quran. Namun sebelum kita dengarkan bersama, mari kita like and subscribe YouTube channel kami agar terus bermanfaat dan terus berkembang. Baiklah, mari kita dengarkan bersama tips dari Rasulullah bagi para penghafal Al-Quran. Itulah judul yang sangat menarik yang bisa kita ambil manfaat insya Allah. Para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan tips atau cara dalam kita menghafalkan Al-Quran agar cepat hafal dan tidak mudah hilang dari ingatan kita. Simak hadis berikut ini. Haddatsana Yunus bin Abdul A'la akhbarani Unus bin Iyad an Musa bin Uqbah an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama sahibul Qur'an faqara'ahu bil lail wan nahar dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyah. Yunus bin Abdul A'la menuturkan kepadaku, Anas bin Ayad mengabarkan kepadaku dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang sahibul Quran membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari, ia akan mengingatnya. Jika ia tidak melakukan hal yang demikian, ia pasti akan melupakannya. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi berbicara tidak dengan hawa nafsunya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa-apa yang dikatakan beliau itu adalah dari hatinya, melainkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dicatat juga Imam Muslim dalam sahihnya nomor 789, oleh Abu Awanah dalam mustakhrajnya dan Ibnu Mandah dalam fawaidnya. Derajat hadis ini sahih tanpa keraguan. Semua perawinya thiqah semua. Perawi Bukhari, Muslim. Faidah hadis, hafalan Al-Quran perlu untuk dijaga secara konsisten setiap harinya, karena jika tidak demikian maka akan hilang tanpa terlupa, hilang dan terlupa, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
permisalan sahibul Quran itu seperti unta yang diikat. Jika unta diikat, maka ia akan menetap. Namun jika ikatannya dilepas, maka ia akan pergi. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Iraqi menjelaskan, Nabi mengibaratkan bahwa mempelajari Al-Quran itu secara terus-menerus dan membacanya terus-menerus dengan ikatan yang mencegah unta kabur. Maka selama Al-Quran masih diteruskan dilakukan atau masih terus dihafalkan, maka hafalannya akan terus ada. Beliau juga mengatakan dalam hadis ini ada dorongan untuk mengikat Al-Quran dengan terus membacanya dan mempelajarinya, serta ancaman dari melalaikannya hingga lupa serta dari lalai tidak membacanya. 2. Kalimat faqara'ahu bil-lail wan nahari dzakarahu, membaca Al-Quran di malam hari dan mengingatnya di siang hari, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dan murojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran hendaknya dilakukan setiap hari. 3. Anjuran untuk terus mempelajari, membaca, dan murojaah mengulang hafalan Al-Quran secara konsisten setiap hari di seluruh waktu. Al-Qurtubi menyatakan hal pertama yang mesti dilakukan oleh sahibul Quran adalah mengikhlaskan niatnya dalam mempelajari Al-Quran, yaitu hanya karena Allah Azza wa Jalla semata, sebagaimana telah kami disebutkan, dan hendaknya ia mencurahkan jiwanya untuk mempelajari Al-Quran baik malam maupun siang hari, dalam sholat maupun di luar sholat, agar ia tidak terlupa. Anjuran yang keempat, anjuran untuk lebih bersemangat membaca Al-Quran di malam hari, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, di waktu itu lebih kuat masuk ke hati. Quran surat Al-Muzammil. Yang kelima, anjuran untuk murajaah atau mengulang hafalan Al-Quran di siang hari dan malam hari. Keenam, hadis di atas tidak membatasi membaca Al-Quran dan murojaah atau mengulang hafalan Al-Quran hanya malam dan siang saja, namun sekedar irsyad atau bimbingan dari Rasulullah SAW agar senantiasa melakukannya. Hadis riwayat Muslim di atas menunjukkan bahwa semakin sering membaca dan murojaah itu semakin baik dan semakin mengikat hafalan Al-Quran, dan pemilihan waktunya disesuaikan apa yang mudah bagi masing-masing orang. Syekh Saleh Al-Maghamisi, seorang pakar ilmu Al-Quran, ketika ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, waktu penghafal yang utama untuk tergantung keadaan masing-masing orang yang hendak menghafal Al-Quran. Adapun berdasarkan tajribat atau pengalaman, waktu yang paling baik adalah setelah sholat subuh. Hadis ini yang ketujuh, hadis ini dalil bahwa sahibul Quran dengan segala keutamanya yang dimaksud adalah orang yang menghafal Al-Quran, bukan sekedar membacanya. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, yang zahir yang dimaksud sahibul Al-Quran adalah orang yang menghafalkannya. Kemudian yang dimaksud daripada sahibul Al-Quran adalah, yaitu di dalam kitab Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menyatakan, ketahuilah maka dari sahibul Al-Quran adalah orang yang menghafalkannya di hati berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya hendaknya yang mengimami sebuah kaum adalah yang paling aqra terhadap kitabullah. Maksudnya yang paling hafal, maka derajat surga yang didapatkan seseorang itu tergantung pada banyak hafalan Al-Qur'annya di dunia, bukan pada banyak bacaannya sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Maka di sini kita ketahui keutamaan yang besar bagi pada penghafal Al-Qur'an atau bagi para penghafal Al-Qur'an,
namun dengan syarat ia menghafalkan Al-Quran untuk mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan untuk tujuan dunia atau harta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat diri saya pribadi, keluarga, dan para saudara serta anak-anak muridku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an, dan semoga Al-Qur'an kelak menjadi syafaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.